Pernahkah Anda bertanya dalam hati, kenapa ada orang yang hidupnya selalu terlihat tenang, meski diuji bertubi-tubi? Mengapa ada orang yang disegani walau tak banyak bicara? Atau kenapa ada orang yang keberadaannya membawa ketenangan dan kebaikan di sekelilingnya, padahal mereka tidak punya jabatan tinggi atau harta berlimpah? Mungkin, tanpa disadari, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Dan yang menarik, Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus ulama besar Nusantara, pernah menguraikan tanda-tanda orang yang termasuk dalam golongan istimewa ini. Bukan dari mimpi atau karomah semata, tetapi dari perilaku, hati, dan ilmu mereka yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Simak video ini sampai tuntas karena Khodam Sejati akan membedah satu persatu tanda-tanda orang pilihan Allah, sesuai dengan ajaran dan warisan pemikiran Hadratus Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat spiritual, pecinta hikmah, dan para penempuh jalan kebenaran di channel Khodam Sejati. Tempat di mana setiap jejak ilmu, makrifat, dan hikmah dari para wali serta ulama disajikan dengan penuh rasa cinta dan pemahaman yang muda. Sebelum kita mulai membahas lebih dalam, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Tinggalkan komentar apabila Anda memiliki pandangan atau pengalaman serupa, dan tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video penuh hikmah selanjutnya dari Khodam Sejati. Saya yakin Anda yang menonton video ini bukan orang sembarangan. Hati Anda haus akan ilmu, ruhani Anda rindu pada kedekatan dengan ilahi, dan langkah Anda selalu diarahkan untuk mencari kebenaran. Dan insya Allah video ini akan menjadi jalan pencerahan untuk Anda yang sedang mencari jati diri dan ridha Allah. 1. Menjaga sholat dan ibadah tepat waktu. Sahabat Khodam Sejati yang dirahmati Allah, tanda pertama dari orang yang termasuk dalam golongan pilihan Allah menurut Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ari adalah menjaga sholat dan ibadah tepat waktu. Ini bukan sekadar kewajiban yang dijalankan secara formalitas, tapi lebih dalam dari itu. Sholat bagi mereka adalah pusat dari seluruh aktivitas, sumber ketenangan, dan titik awal semua keberkahan hidup. Hadratus Syekh menjelaskan bahwa orang yang menjaga sholatnya dengan sungguh-sungguh berarti telah menjaga hubungan suci dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azan berkumandang, hati mereka langsung bergetar. Mereka tak menunda-nunda, tak menjadikan urusan dunia sebagai alasan untuk menunda perjumpaan dengan Sang Pencipta. Justru sebaliknya, urusan dunia ditinggalkan sementara demi menunaikan panggilan dari langit. Karena mereka paham, di balik perintah sholat ada rahmat yang besar yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memprioritaskannya. Hadratus Syekh sering mengajarkan bahwa orang yang menjaga sholat di awal waktu sedang menempuh jalan para kekasih Allah. Bahkan dalam banyak kesempatan, beliau menyampaikan bahwa tanda orang yang dicintai Allah adalah mudah hatinya untuk taat, ringan langkahnya untuk sholat, dan merasa gelisah jika belum melakukannya. Lihatlah para ulama dahulu. Mereka bisa meninggalkan semua urusan meski sedang berdakwah di tengah keramaian hanya demi sholat tepat waktu. Mereka tidak merasa rugi, justru merasa malu jika menghadap Allah dalam kondisi lalai. Dan itulah ciri orang pilihan. Mereka malu jika telat, merasa berdosa jika menunda, dan merasa bersalah jika menjalankan sholat hanya sebagai rutinitas tanpa rasa khusyuk. Orang seperti ini, walaupun hidupnya sederhana, hatinya luas dan damai. Bukan karena tidak punya masalah, tapi karena hatinya terhubung dengan Zat yang Maha menyelesaikan semua masalah. Mereka tahu bahwa salat bukan hanya ibadah,
tetapi juga tempat mereka mencurahkan beban, tempat mereka mengadu, dan tempat mereka memohon segala kebaikan. Hadratus Syekh juga menekankan pentingnya menjaga ibadah tambahan, seperti sholat sunnah rawatib, tahajud, duha, hingga puasa sunnah. Karena mereka yang menjaga amalan sunnah akan diberi cinta oleh Allah, dan ketika Allah sudah mencintainya, maka seluruh hidupnya akan dijaga dari hal-hal yang merusak. Tak heran orang pilihan Allah terlihat tenang. Mereka jarang emosi, tidak suka marah-marah, dan selalu terlihat sabar. Kenapa bisa begitu? Karena salat yang dijaga dengan baik, dengan waktu yang tepat, dan hati yang khusyuk akan memberi efek besar dalam kehidupan. Dalam Al-Quran pun Allah menegaskan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang menjaga sholatnya akan dijauhkan dari kemaksiatan, bahkan dari bisikan hati yang buruk sekalipun. Mereka sadar hidup ini singkat, maka mereka tidak ingin menunda-nunda ibadah. Sebab mereka tahu setiap waktu yang terlewat tanpa zikir, tanpa sholat, tanpa ibadah, adalah kerugian yang besar. Sahabat khodam sejati, bila hari ini kita masih sering menunda sholat, masih menomorduakan ibadah, mari kita renungkan. Barangkali kita belum termasuk golongan yang Allah pilih, tapi jangan putus asa, sebab rahmat Allah itu luas. Selama kita mau memperbaiki, selama kita mau berubah, maka pintu cintanya selalu terbuka. Mulailah dari hal kecil. Sholat tepat waktu. Tunaikan segera saat azan terdengar. Jika belum bisa di awal waktu, setidaknya jangan ditunda terlalu lama. Jika belum bisa berjamaah, mulai dengan membiasakan diri. Karena dari kebiasaan itulah, rasa cinta kepada ibadah akan tumbuh, dan jiwa kita akan semakin dekat dengannya. Ingat, menjaga sholat bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sholat kita, tapi justru kitalah yang butuh sholat, agar hidup ini tidak kehilangan arah, tidak hampa, dan tidak jatuh ke dalam kelalaian yang menyesatkan. Semoga Allah menguatkan kita semua untuk menjadi hamba yang menjaga sholat dengan penuh cinta dan kesadaran. Dan semoga dari situ Allah memilih kita sebagai hamba yang dicintainya di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. 2. Memiliki akhlak yang luhur. Sahabat khodam sejati yang dirahmati Allah, tanda kedua dari orang pilihan Allah menurut Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy'ari adalah memiliki akhlak yang luhur. Akhlak adalah cerminan jiwa seseorang. Dan dalam Islam, akhlak yang baik bukan hanya pelengkap, tapi merupakan inti dari ajaran agama itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Bayangkan, Nabi Muhammad, manusia paling mulia yang pernah hidup, menyebut tujuan utama kenabiannya adalah memperbaiki akhlak. Maka wajar jika orang-orang yang dikasihi Allah adalah mereka yang meneladani akhlak Nabi. Penuh kasih, sabar, rendah hati, pemaaf, santun, dan jujur. Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy'ari sangat menekankan pentingnya akhlak. Dalam setiap nasihatnya, beliau selalu menegur para santri, murid, dan masyarakat untuk menjaga lisan, memperhalus hati, dan menjauhi sifat kasar, dengki, serta suka meremehkan orang lain. Beliau mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah mahkota para wali, dan siapapun yang menghiasi dirinya dengan akhlak luhur, maka ia sedang berada dalam jalan menuju kedekatan dengan Allah. Sahabat khodam sejati, coba kita perhatikan, apa yang paling berkesan dari seorang manusia? Apakah hartanya, kepandaiannya, atau jabatannya? Bukan. Yang paling membekas di hati manusia adalah akhlaknya, sikapnya.
cara ia memperlakukan orang lain. Seseorang bisa jadi tak memiliki gelar tinggi atau tak punya banyak harta, tapi jika akhlaknya lembut, tutur katanya santun, dan sikapnya menenangkan, maka orang-orang akan mencintainya, dan lebih penting lagi, Allah pun mencintainya. Hadratus Syekh mengajarkan bahwa di antara akhlak luhur yang harus dijaga adalah sabar ketika dihina, memaafkan meskipun mampu membalas, jujur dalam ucapan dan perbuatan, rendah hati di tengah banyaknya pujian, tidak membalas kejahatan dengan keburukan, tidak meremehkan orang lain meskipun mereka lebih rendah secara duniawi. Orang yang memiliki akhlak seperti ini tidak mudah marah, tidak gampang tersinggung, dan tidak menyimpan dendam. Ia tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan kemuliaan sejati terletak pada bagaimana kita menahan diri, bukan membalas. Coba kita bayangkan, orang yang mudah tersinggung, gampang mengumpat, suka menghina, memfitnah, dan merasa diri paling benar. Apakah mungkin itu cerminan orang yang dekat dengan Allah? Hadratus Syekh menegaskan, orang pilihan Allah tidak akan membiarkan lidahnya menyakiti hati orang lain. Bahkan jika ia punya alasan untuk marah, ia memilih diam. Jika ia disakiti, ia mendoakan. Dan jika diberi amanah, ia menjaganya sebaik mungkin. Akhlak yang luhur bukan berarti tidak pernah marah, tapi tahu kapan harus marah dan bagaimana cara marah yang terjaga. Bukan berarti lemah, tapi tahu kapan harus tegas dan kapan harus menahan diri. Akhlak juga bukan sekadar sopan santun di depan orang lain, tapi bagaimana hati kita bersih dari niat buruk, iri, dan sombong. Karena akhlak yang luhur dimulai dari dalam, dari niat, dari keikhlasan, dari ketulusan. Sahabat khodam sejati, kalau hari ini kita masih sulit menahan marah, masih sering berkata kasar, atau merasa lebih suci dari orang lain, mari kita introspeksi. Mungkin kita masih jauh dari ciri orang yang dipilih oleh Allah, tapi ingat, Allah itu Maha Penyayang. Dia memberi kita waktu dan kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki, dan untuk mendekatkan diri kepadanya lewat akhlak kita kepada sesama. Mulailah dari yang kecil, tersenyumlah kepada orang lain. Jangan menyela pembicaraan, ringankan tangan membantu, berani minta maaf, dan berani memaafkan. Semua itu adalah bagian dari akhlak luhur yang menjadi pintu menuju kasih sayang Allah. Karena hakikatnya manusia yang paling baik bukanlah yang paling banyak bicara soal agama, tapi yang paling baik akhlaknya kepada makhluk Allah. Dan itulah tanda sejati dari orang yang dipilih Allah. Mereka membawa kedamaian, bukan pertengkaran. Membawa ketenangan, bukan kegaduhan. Membawa cinta, bukan kebencian. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus memperbaiki akhlak. Dan semoga dengan usaha yang sungguh-sungguh, kita bisa menjadi bagian dari hamba-hamba pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tanda ketiga dari orang pilihan Allah menurut Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy'ari adalah cinta kepada ilmu dan gemar menuntut ilmu. Dalam Islam, ilmu bukan sekadar pengetahuan duniawi. Ilmu adalah cahaya yang menerangi hati, menuntun langkah, dan membimbing seseorang dari kebodohan menuju kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Perhatikanlah betapa mulianya orang yang mencari ilmu. Bahkan sejak langkah pertama ketika ia keluar rumah menuju majelis ilmu, hingga saat ia mendengarkan, mencatat, dan mengamalkan, semua itu dicatat sebagai ibadah. Malaikat pun meletakkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu. Hadratus Syekh KH.
Hasyim Asy'ari sebagai ulama besar dan pendiri Nahdlatul Ulama sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Beliau percaya bahwa umat Islam akan kuat, bermartabat, dan beradab hanya jika memiliki fondasi ilmu yang kokoh. Ilmu menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang lurus dan yang sesat. Beliau mengajarkan, siapapun yang ingin dekat dengan Allah, maka ia harus mencintai ilmu. Karena orang berilmu mampu memahami kehendak Allah melalui syariatnya, memahami hakikat hidup, dan mampu membimbing sesama manusia menuju kebenaran. Sahabat Qaddam sejati menuntut ilmu bukan hanya untuk anak-anak muda, bukan hanya di sekolah atau di pesantren. Menuntut ilmu adalah kewajiban seumur hidup, dari buayan hingga liang lahat. Bahkan dalam kondisi tua renta, ketika tubuh mulai melemah, tapi semangat menuntut ilmu tetap menyala, itu adalah tanda bahwa hatinya masih hidup dan cahayanya belum padam. Orang yang cinta ilmu tidak mudah puas, ia haus akan pemahaman. Ia mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ia rendah hati, tahu bahwa dirinya belum banyak tahu. Dan justru dari kerendahan hati itulah Allah angkat derajatnya. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, Hadratus Syekh menekankan pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Bukan hanya tentang isi pelajaran, tapi juga bagaimana sikap kepada guru, kepada kitab, kepada teman belajar, dan kepada ilmu itu sendiri. Karena ilmu yang tidak disertai adab bisa berubah menjadi racun. Tapi ilmu yang disertai akhlak akan menjadi cahaya yang menerangi diri dan lingkungan. Sahabat Qaddam sejati. Di zaman sekarang, ketika akses ilmu begitu mudah, tinggal klik, buka HP, semua tersedia. Justru tantangannya bukan lagi keterbatasan, tapi kemalasan dan kelalaian. Banyak orang lebih memilih hiburan yang cepat, instan, viral, tapi melupakan ilmu yang menuntun mereka pada kehidupan yang hakiki. Padahal orang pilihan Allah bukan mereka yang hanya sibuk mencari dunia, tapi mereka yang hatinya terpaut pada ilmu. Mereka tidak pernah merasa lelah mendengar kajian, tidak cepat bosan membaca kitab, dan selalu merasa bahagia saat berada di majelis ilmu. Itulah tanda hati yang hidup, hati yang dicintai Allah. Dan ingat, ilmu yang paling utama adalah ilmu yang membawa kepada amal. Bukan hanya untuk disimpan atau dibanggakan, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Karena sejatinya ilmu yang tidak diamalkan hanya akan menjadi beban di akhirat. Hadratus Syekh memberi pesan kuat. Jangan pernah malu untuk belajar. Jangan pernah lelah mencari ilmu. Karena selama kita masih hidup, kita masih dalam perjalanan menuju kebenaran. Sahabat Qaddam sejati, kalau hari ini kita belum banyak tahu, jangan berkecil hati. Tapi juga jangan berpuas diri. Mulailah dari sekarang. Baca satu halaman kitab, dengarkan satu ceramah yang baik, datangi satu majelis ilmu, dan lakukan itu secara konsisten. Karena Allah mencintai hambanya yang terus belajar. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang cinta ilmu, senang belajar, dan senantiasa bertumbuh dalam pengetahuan dan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Zuhud terhadap dunia. Zuhud bukan berarti miskin, tapi sikap hati yang tidak terikat dengan dunia. Menurut K.H. Hasyim Asy'ari, orang pilihan Allah tidak silau dengan gemerlap dunia. Mereka bekerja, mereka mencari nafkah, tapi hatinya tetap tenang dan tidak tergoda oleh kemewahan. Uang bagi mereka hanya alat, bukan tujuan. Mereka bahkan lebih senang berbagi daripada menumpuk. Karena mereka sadar harta yang ditanam di dunia akan binasa, tapi yang ditanam sebagai amal akan kekal di akhirat lindima.
tawadu dan tidak sombong. Hadratus Syekh sangat menekankan pentingnya tawadu. Orang pilihan Allah tidak merasa lebih baik dari orang lain, walaupun ilmu dan amalnya tinggi. Bahkan mereka merasa takut kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah. Jika mereka diberi ilmu, mereka tidak sombong. Jika diberi jabatan, mereka tidak tinggi hati. Justru mereka merasa semakin bertanggung jawab di hadapan Allah. Mereka sadar bahwa semuanya hanyalah titipan Ritunam, bersikap adil dan menjaga amanah. Dalam nasihat-nasihatnya, Hadratus Syekh selalu menekankan keadilan. Orang pilihan Allah tidak memihak hanya karena hubungan darah atau kedekatan pribadi. Mereka akan berkata benar walaupun pahit. Mereka adil dalam keputusan, dalam berbicara, bahkan dalam menilai orang lain. Dan jika diberi amanah, baik kecil maupun besar, mereka akan menjaganya seolah-olah menjaga nyawa sendiri. Karena mereka tahu pengkhianatan pada amanah adalah salah satu sifat yang dibenci Allah. 7. Sabar dan ridho saat diuji. Satu hal yang sangat membedakan orang pilihan Allah adalah kesabarannya. Ketika diuji, mereka tidak mengeluh, apalagi menyalahkan takdir. Mereka tidak mengatakan, "Kenapa aku ya Allah?" tetapi justru berkata, "Apa yang Allah ingin aku pelajari dari ujian ini?" Hadratus Syekh mengajarkan bahwa orang pilihan itu justru semakin dekat kepada Allah ketika diuji. Air matanya menjadi doa, kesakitannya menjadi penebus dosa, dan kesabarannya menjadi pintu rahmat. 8. Senantiasa zikir dan mengingat Allah. Orang yang terpilih oleh Allah akan ringan lidahnya untuk berzikir. Mereka bisa berzikir di mana saja. Saat bekerja, saat sendirian, bahkan dalam tidur pun hatinya tetap mengingat Allah. Hadratus Syekh KH Hasyim Asy'ari mewasiatkan agar umat Islam jangan sampai lalai dari zikir. Karena zikir adalah makanan ruh. Dan orang pilihan Allah akan selalu terlihat tenang karena hatinya terus terhubung dengan Sang Pencipta. 9. Menjaga hubungan dengan ulama dan salihin. Ciri khas lainnya adalah mereka sangat menghormati ulama. Mereka mencintai para wali, para kiai, dan para habaib. Bukan karena kultus, tapi karena tahu bahwa ilmu, berkah, dan warisan Nabi ada di pundak para ulama. Mereka juga senang bersahabat dengan orang-orang saleh karena yakin duduk bersama orang baik adalah obat hati yang paling mujarab. Sahabat Qodam sejati, setiap manusia memiliki kesempatan untuk menjadi pilihan Allah. Kita tidak harus sempurna, tapi kita bisa berjuang untuk selalu dekat dengannya. Tanda-tanda di atas adalah cermin bagi kita semua, bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk menilai diri sendiri. Jika Anda menemukan satu saja tanda di atas dalam diri Anda, syukurilah. Itu artinya Allah masih mencintai Anda dan memberi peluang untuk menjadi hamba yang diridhoi. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang pilihan Allah yang dicintai di dunia dan dikumpulkan bersama Rasulullah di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk klik like jika Anda merasa video ini bermanfaat. Tuliskan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Dan tekan tombol subscribe untuk terus mengikuti video penuh hikmah lainnya hanya di channel Qodam Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.